Apa yang dimaksud dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Di sisi lain, pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan pribadi keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menurut para pakar hukum. Korupsi menurut Dr. M. Samsya Artisasmita secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kerugian uang negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan 7. Gratifikasi. Kolusi menurut Merriam-Webster Dictionary adalah suatu perjanjian atau kerjasama ilegal di mana tujuannya untuk menipu atau memperdaya pihak lain. Sedangkan nepotisme menurut Universitas Oxford adalah praktek di antara mereka yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk menguntungkan kerabat atau teman, terutama dengan memberi mereka pekerjaan. Contoh perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme di sekitar kita. Yang pertama, saat hendak membuat SIM, terkadang banyak masyarakat yang menggunakan jalan pintas, yaitu melalui calo yang menawarkan jasa untuk mempermudah proses pembuatan SIM tanpa melalui serangkaian tes yang berlaku. Meskipun dengan menggunakan calo, harga yang ditawarkan jauh lebih mahal berkali-kali lipat dibandingkan dengan biaya pembuatan SIM yang normal. Kasus di atas merupakan salah satu tindakan korupsi yang dikategorikan dalam kategori suap menyuap. Namun, dalam kasus ini juga dapat dikategorikan dalam tindakan kolusi, yang mana terdapat pemufakatan antara si calo dengan oknum kepolisian yang membuat SIM. Kasus yang kedua, ini merupakan tindakan nepotisme. Yang paling umum terjadi, salah satunya adalah pejabat pemerintahan yang menempatkan anggota keluarganya di sebuah kedudukan yang strategis tanpa memperhatikan kemampuan yang dimiliki, sehingga hanya dikarenakan ada hubungan keluarga atau kekerabatan. Berdasarkan dari contoh kasus-kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi, dalam sebuah kasus mungkin saja tidak hanya ada tindakan korupsinya saja, namun juga dapat memuat tindakan korupsinya juga. Bahkan sangat mungkin juga memuat ketiga-tiganya, termasuk tindakan nepotisme. Jadi tidak heran jika kita berbicara tentang korupsi, maka akan selalu ada kata kolusi dan nepotisme. Ajakan anti KKN. Korupsi yang terjadi di negeri ini telah merebah dan meluas sistematik dan kolutif, telah merugikan keuangan negara, perekonomian nasional, keuangan nasional, sehingga upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien perlu adanya kerjasama yang erat antar seluruh elemen masyarakat.
KPK sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK sangat membutuhkan kerjasama dan bantuan institusi lain maupun bantuan dari pihak sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyusun jaringan kerja atau networking yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpartner yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, khususnya pada penyelenggaraan nasional. Korupsi bukan budaya, tak seharusnya dilestarikan atau dipelihara. Wahai generasi muda penerus bangsa, jangan biarkan dirimu menjadi bagian dari tradisi jahat dan tak bermoral